kita awali dengan mengulas atau mengulang kembali tentang permainan meloncatkan koma yang bisa dipergunakan dalam perkalian maupun pembagian. Ya, langkah-langkahnya seperti ini tinggal dibaca dan dipelajari, lalu dicatat. Baik, kita langsung untuk praktek ya. Kita awali dulu dengan perkalian, semisal contoh yang bagian A, soalnya bagaimana? 12 dikali 100. 12 itu letak komanya di mana? Di paling belakang, ya. Nah, karena 12 dikali 100, 100 itu memiliki berapa angka 0? 2, Pak. Berarti karena 100 memiliki 2 angka 0, berarti meloncat sebanyak 2 kali. Kemana? Kalau perkalian, arah loncatannya ke belakang. Ayo kita meloncat. Apanya Pak yang meloncat? Komanya. 12 dikali 100 berarti meloncat sebanyak 2 kali ya. Yuk kita meloncat. 1, 2. Nah, komanya terakhir berada di posisi di sini ya, koma 0. Nah, komanya ini tidak hilang tapi berpindah ke sini ya. Setelah loncatan 2 kali. Di setiap loncatan kosong kasih angka 0. Nah, seperti ini. Jadilah hasil akhirnya berapa? 1200,0. Koma 0-nya hilangkan, jangan hilangkan. Jadinya 12 dikali 100 sama dengan 1200. Seperti itu ya. Kita coba yang C. 12 dikali berapa? Bapak balikin dulu ya. Kita yang C, 12 dikali 10.000. Nah, 12 dikali 10.000. 10.000 itu memiliki berapa angka 0? Ada 4 ya. Oh, berarti berapa loncatan koma kira-kira? Oh, meloncatnya sebanyak 4 kali. Karena 10.000 itu memiliki 4 0, berarti 4 loncatan yang terjadi ya. Loncatannya ke arah mana? Ke arah belakang. Yuk kita meloncat. 1, 2, 3, 4. Loncatan terakhirnya di sini ya. Nah, komanya berpindah. Di setiap loncatan kosongnya kasih 0, 0, 0, 0, 0. Jadinya berapa? 120.000,0 atau 120.000,0-nya hilangkan. Contoh yang terakhir untuk perkalian yang bagian E ya. Bapak kembalikan dulu ke asal. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini. Yang E 12 kali 1 juta. Nah, 12 kali 1 juta. Coba perhatikan 1 juta nolnya ada berapa? Ada hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti 6 kali meloncat kemana? Karena perkalian meloncatnya ke belakang. Yuk kita meloncat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Komanya di sini, di depan dan di sebelum dan sesudah koma dikasih angka ya. Kalau tidak tidak ada angkanya dikasih saja angka 0 kan, itu seperti biasa ya. Nah, seperti ini komanya jadi berpindah ke ujung ini. Di setiap loncatan kosongnya kasih angka 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hasilnya berapa? 12 juta, 0 atau bisa ditulis 12 juta. Koma nolnya hilangkan saja ya. Seperti
Seperti itu permainan meloncatkan koma untuk perkalian. Kita lanjut ke pembagian. Apa yang harus diperhatikan dalam operasi hitung pembagian? Arah loncatan komanya kemana kira-kira? Untuk pembagian, arah loncatan komanya ke belakang atau depan? Ke arah depan. Itu bedanya ya. Kalau perkalian ke belakang, kalau pembagian ke depan. Ya, ke belakang untuk perkalian, ke depan untuk pembagian. Kita langsung praktekkan ya. Contoh yang bagian A, 12 dibagi 100. Nah, 100 nolnya 2, Pak. Berarti 2 loncatan koma kemana? Karena ini operasi hitungnya pembagian, loncatan komanya ke depan. Ke depan. Ke depan. 1 meloncat, 2 meloncat. Nah, setelah meloncat 2 kali, komanya ada di sini. Koma ya, di sini. Di depan komanya kasih angka 0. Komanya ini berpindah jadi ke depan. Hasilnya berapa? 0,12. Bisa ya, seperti itu. Kita lanjut ke yang bagian C ya. Untuk yang bagian B dan D-nya silakan dikerjakan di rumah sebagai latihan ya. Yang C, 12 dibagi 10.000. 10.000 itu memiliki berapa nol? 4. Oh, berarti meloncat sebanyak 4 kali ke depan. Karena operasi hitungnya pembagian. Baik, kita meloncat. Meloncat sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, komanya jadi ada di sini. Di depan koma kasih 0. Di setiap loncatan kosongnya kasih angka 0. Ini ya. Nah, hasilnya berapa? 0, koma ininya jadinya berpindah ke depan. Jadinya 12 dibagi 10.000 hasilnya adalah 0,0012. 0,0012. Bisa ya, seperti itu. Lalu contoh yang terakhir, yang bagian E. Kita sama-sama ya. Yang bagian E, soalnya adalah 12 dibagi sejuta. Sejuta itu memiliki berapa angka 0? Memiliki 6 angka 0 ya. Berarti 6 loncatan koma kemana? Ke depan. Ayo kita meloncat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, komanya di sini di depan koma kasih 0. Di setiap loncatan kosong kasih angka 0. 0, 0, 0, 0. Komanya sudah berpindah ya. Jadinya berapa? 12 dibagi 1 juta sama dengan 0,000012. Seperti itu ya. 0,000012. Baik, seperti itu cara meloncatkan koma yang bisa digunakan dalam operasi hitung perkalian juga pembagian. Baik, jika di sebelumnya kita sudah belajar kembali tentang cara meloncatkan koma dalam operasi hitung perkalian maupun pembagian, itu manfaatnya untuk bisa masuk ke materi sekarang agar mempermudah dalam menyetarakan atau konversi satuan volume. Satuan volume itu banyak jenisnya, seperti ibu membeli sekian liter minyak goreng. Nah, liter itu merupakan contoh dari satuan volume. Nah, volume itu sendiri apa? Volume itu adalah
kapasitas atau daya tampung yang dimiliki pada sebuah wadah. Contohnya, ayah kamu meminum kopi pada sebuah gelas. Gelasnya itu merupakan wadah bangun ruang. Kopinya yang mengisi wadah tersebut merupakan volume dari gelas tersebut. Jadi, volume itu adalah isi atau kapasitas daya tampung yang dimiliki sebuah wadah berbentuk bangun ruang. Jadi volume itu erat kaitannya dengan materi bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sendiri jenis-jenisnya banyak ya. Jenis-jenis bangun ruang itu ada kubus, ada balok, ada limas, prisma, tabung, kerucut, juga bolak. Seperti itu ya, volume bangun ruang. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung volume bangun ruang? Contohnya, hitunglah berapa volume bangun ruang jenis kubus. Nah, untuk menghitung volume pada setiap jenis bangun ruang itu biasanya menggunakan rumus. Contoh, yang ini ya, yang pertama, tentukan volume kubus berikut. Nah, ini merupakan bentuk dari sebuah wadah berbentuk kubus. Kubus itu yang menariknya adalah setiap panjang rusuknya juga lebar luasnya itu sama, kotak ya. Kubus itu mirip dengan kotak. Seperti apa? Seperti alat permainan Rubik ya, itu, atau seperti dadu, itu contoh kubus. Kubus itu kotak ya, setiap panjang antara rusuknya sama. Nah, hitunglah berapa volume kubus berikut. Nah, nanti kita belajar ya bahwa untuk mengetahui volume ini kita menggunakan rumus. Rumus volume kubus itu adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuknya. Nah, di mana dalam gambar ini diketahui bahwa panjang rusuknya berapa? 1 cm. Berarti tinggal dimasukkan pada rumus 1 cm dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 cm pangkat 3. Pangkat 3 ini dibaca kubik. Kenapa 3? Karena berasal dari 3 cm. cm pertama, cm kedua, cm ketiga. Jadilah 1 cm pangkat 3 atau dibaca 1 cm kubik. Seperti itu ya. Kita beralih ke soal yang berikutnya. Tentukan volume kubus berikut. Nah, ini volume kubus yang tersusun dari kubus satuan kecil yang disatukan yang akhirnya membentuk sebuah kubus yang berukuran jauh lebih besar ya. Berapakah volume kubusnya? Nah, untuk mencari volume kubusnya menggunakan rumusnya sama, rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, sekarang kita lihat pada gambar ini berapa besar rusuknya. Coba lihat. Ada berapa kubus satuan kecil yang membentuk rusuk kubus ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ya. Ini pun sama 10. Bisa dihitung sendiri dan yang atasnya pun, yang tingginya pun sama, ini 10 karena ini merupakan berbentuk kubus. Kalau kubus antara panjang rusuknya, setiap rusuknya itu sama. Berarti kita masukkan ke rumusnya 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm pangkat 3 atau dibaca 1000 cm kubik ya, dimana nanti kita mengetahui bahwa 1000 cm kubik itu senilai dengan 1 desimeter kubik, dan 1000 cm kubik ini kita harus mengetahui senilai atau setara dengan berapa liter. Nanti kita akan pelajari di materi setelah ini. Kita akan masuk ke konversi atau kesetaraan antar satuan volume. Baik, satuan volume yang pertama adalah kubik.
atau pangkat 3 ya. Dibacanya kubik. Satuan volume meter kubik terdiri dari kilometer kubik, hektometer kubik, dam kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik, di mana setiap tangganya bernilai 30. Kalau satu tangga nilainya 1000, kalau dua tangga nilainya 1.000.000, kalau tiga tangga 1.000.000.000 dan seterusnya ya. Ini mirip dengan tangga satuan panjang yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, menggunakan tangga satuan, dimana jika turun dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena ini berpangkat 3. Pangkat 3 berarti nolnya 3. 1000 kalau turunnya 2 tangga dikali 1.000.000, kalau 3 tangga 1.000.000.000 dan seterusnya. Adapun jika naik 1 tangga dikali 1/1000, jika 2 tangga dikali 1/1.000.000, kalau 3 tangga dikali 1/1.000.000.000 dan seterusnya. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. 3 meter kubik senilai dengan berapa desimeter kubik? Ditulis saja dulu 3-nya. Dikali berapa? Dikali berapanya? Kita lihat ke tangga satuan. Dari meter kubik ke desimeter kubik, turun berarti dikali 1000. Dikali 1000 sama dengan berapa? 3000. Selesai. Lalu 3 meter kubik itu senilai dengan berapa sentimeter kubik? Ditulis saja dulu 3-nya. 3 dikali, lihat ke tangga satuan, dari meter kubik ke sentimeter kubik, naik atau turun? Turun. Berapa tangga? 2 tangga, berarti dikali 1.000.000. Ya, sama dengan berapa? 3 juta. Lalu 3 meter kubik itu senilai dengan berapa milimeter kubik? Ditulis saja dulu 3-nya. Dikali berapa? Lihat ke tangga. Dari meter kubik ke milimeter kubik turun berapa tangga? 1, 2, 3. 3 tangga, berarti dikali 1 miliar ya. Sama dengan berapa? 3 miliar ya. 3 miliar milimeter kubik. Lalu 3 meter kubik senilai dengan berapa dam kubik? Baik, 3-nya ditulis dulu. Dikali dari dari meter kubik ke dam ke dekameter kubik. Naik ya, kalau naik berarti dikali berapa? Dikali 1/1000. Ya, sebentar ya. Iya. Dikali 1/1000 sama dengan 3 kali 1, 3 per 1000-nya tetap saja dulu ya. Iya. Lalu kita lakukan permainan meloncat, bisa ya. Berarti 3 dibagi 1000, 3 komanya di paling belakang. 1000 itu nolnya ada 3, berarti meloncat ke depan sebanyak 3 kali. 1 kali meloncat ya kan. Lalu sisanya 2 lagi. Kalau 2 lagi sisa loncatan, berarti cukup tulis saja nolnya 2 kali di depan. 1, 2. Ini untuk mewakili jumlah loncatan koma yang dibutuhkan ya. Akhirnya komanya ada di depan, koma ininya berpindah, di depan komanya ada angka, kasih 0, jadinya 0,003 dekameter kubik. Lalu 3 meter kubik itu sama dengan senilai dengan berapa hektometer kubik? 3-nya ditulis dulu, dikali berapanya, coba lihat ke tangga satuan. Dari meter kubik ke hektometer kubik berarti naik atau turun? Naik 1, 2 tangga, berarti
Karena naik 2 tangga berarti dikali 1/1.000.000. Sejuta. Seperti itu ya. Hasilnya berapa? 3 dikali 1, 3. Sejutanya tetap saja dulu ya. Jadilah 3 dibagi sejuta pembagian. Kita loncat lagi ya. 3 dibagi sejuta berarti 3-nya tulis, komanya di belakang. Meloncatnya berapa kali? Sejuta, nolnya ada 6, berarti meloncat 6 kali. Yuk kita meloncat 1 kali dulu ke depan. Ke depannya meloncat ke sini ya. Sudah 1 kali meloncat, sisanya 5 lagi. Karena bersisa 5 loncatan lagi, cukup tulis saja 0 5 kali di depannya untuk mewakili loncatan sisanya. 1, 2, 3, 4, 5. Komanya berpindah ke depan. Di depan komanya kasih 0, komanya berpindah ya. Jadilah 0,000003 hektometer kubik. Seperti itu. Kita lanjutkan ke bagian B, 15 desimeter kubik. Ya, 15-nya ditulis saja dulu. Dikali berapanya? Coba lihat ke tangganya. Dari desimeter kubik ke milimeter kubik, naik atau turun? Turun. 2 tangga berarti dikali. Kalau 2 tangga berarti dikali sejuta. Sama dengan berapa? 15 juta. Selesai. Yang C, 2000 desimeter kubik senilai dengan berapa meter kubik? 2000-nya ditulis saja dulu. Dikali berapanya? Coba lihat ke tangga satuan. Desimeter kubik dimulai dari desimeter kubik ke meter kubik. Cuma naik 1 tangga ya. Karena naik 1 tangga berarti dikali berapa? 1/1000. Jadinya berapa? 2000 kali 1, 2000 per 1000. Nah, kita bisa menggunakan pakai cara loncatan koma ya. Berarti 2000-nya tulis saja dulu. Komanya di paling belakang. Dibagi 1000, 1000 itu komanya ada 3, berarti 3 loncatan koma kemana? Ke depan. Yuk meloncat 1, 2, 3. Jadinya komanya berpindah ke sini ya. Jadinya 2,000. Dalam kebiasaan matematika, setiap angka yang berkoma 0,00000, seberapapun banyaknya nolnya jika di belakang koma dan tidak ada lagi angka bilangan asli, koma 000-nya dihilangkan saja. Ya, seperti itu. Jadinya berapa? 2 meter kubik. Atau bisa juga dengan cara, karena 2000 dibagi 1000, ini jumlah nolnya sama-sama banyak. Di sini 3, hilangkan saja. Ya, di sini hilangkan komanya 3. Di sini hilangkan komanya 3. Nah, jadinya 2 dibagi 1 sama dengan 2 meter kubik. Seperti itu ya. Itu konversi kesetaraan satuan volum dalam kubik. Lalu kita ke satuan volum dalam liter. Nah, dalam liter itu satuan volumenya terdiri dari kiloliter, hektoliter ya, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan milimeter. Nah, di tangga satuan liter ini kembali mirip dengan tangga satuan panjang. Setiap tangganya nilainya 10. Jika naik 1 tangga, jika turun dikali 10, jika 2 tangga dikali 100, jika 3 tangga
dikali 1000, jika turun 4 tangga dikali 10.000 dan seterusnya. Jika naik 1 tangga dikali 1/10, jika 2 tangga 1/100. Ini persis mirip dengan satuan panjang. Sekarang kita hitung, kita langsung ke contoh soal ya. 5 kiloliter ke hekto 5 kiloliter senilai dengan berapa hektoliter. Berarti cara pengerjaannya ditulis saja dulu 5-nya dikali berapa? Dikali berapanya lihat ke tengah satuan. Dari kiloliter ya. Kiloliter ini ke hektoliter ini berarti turun 1 tangga ya. Berarti dikali 10. Sama dengan berapa? 50 hektoliter. Nah, seperti itu. Lalu 5 kiloliter itu senilai dengan berapa dal atau dekaliter? Berarti 5-nya ditulis saja dulu dikali. Coba lihat arah posisinya dari kiloliter ke dal. Turunnya berapa tangga? 2 tangga. Berarti kalau turun 2 tangga dikali 100. Sama dengan berapa? 500 dal. Lalu 5 kiloliter itu sama dengan berapa liter? Yuk ditulis dulu, 5-nya ditulis saja dulu, dikali berapa? Lihat ke tangga satuan, 5 kiloliter sama dengan berapa liter? Posisinya adalah menurun 1, 2, 3. 3 tangga menurun berarti dikali 1000. Sama dengan berapa? 5000 liter. Seperti itu ya. Lalu 200 desiliter sama dengan berapa liter? 200-nya kita ditulis saja dulu ya. Dikali berapa? Dari desiliter ke liter naik ya 1 tangga berarti karena naik 1 tangga berarti dikali 1/10. Jadinya berapa? 200 kali 1 200 lalu 10-nya ditulis saja dulu tetap ya. 200/10, 200 dibagi 10 berapa? Ditulis 200-nya 200, komanya di belakang dibagi 10, komanya 10 itu jumlah nolnya ada 1, berarti 1 loncatan koma ke depan. Yuk meloncat 1 loncatan ke depan, jadinya seperti ini. Jadinya 20,0, koma nolnya dihilangkan. Jadinya 20 liter ya. Lalu 200 desiliter sama dengan berapa dal? 200 dikali naik atau turun? Naik berapa tangga? 2 ya. 2 berarti dikali 1/100. Jadinya berapa yo? 200 dikali 1 sama dengan 200 per 100. 200 dibagi 100. Boleh langsung hilangkan komanya yang sepadan. Akhirnya jadi 2 dibagi 1 sama 2, atau kita pakai coba dengan cara loncatan koma. 200, komanya di belakang, 100, nolnya ada 2, berarti 2 meloncat ke depan, 1, 2, akhirnya komanya di sini ya, komanya berpindah, jadinya 2,00, 0,00-nya hilangkan seperti biasa ya, hasilnya jadi 2. Lalu berapa hektoliter? Ini ya, biar tidak memakan waktu Bapak kurangi jumlah soalnya ya, biar tidak terlalu bosan ya. Bapak pikir udah cukup banyak soalnya, jadi soal yang ini Bapak izin untuk hapus ya. 200 desiliter sama dengan berapa hektoliter? Berarti 200-nya ditulis saja dulu dikali dari DL, dari desiliter ke hektoliter, naik atau turun? Naik. 1, 2, 3, 3 tangga berarti dikali 1, 3 tangga berarti 1/1000 ya. Seperti
Seperti itu. Jadilah berapa? 200 dikali 1, 200 per 1000-nya tetap saja dulu ya. Seperti itu. Ya, kita main koma. 200 saya tulis, komanya di belakang. 1003 sama dengan 1000 itu memiliki 3 angka, berarti 3 loncatan koma ke depan. Yuk kita meloncat. 1, 2, 3, 1 ya, 2, 3, komanya jadi ada di depan di sini. Komanya jadi berpindah. Di depan koma harus ada angka, kalau tidak ada kasih 0. Jadinya berapa? 0,200, 00 di belakang 2-nya hilangkan saja. Ya, seperti itu. Jadinya berapa? 0,2. Lalu yang terakhir, contoh soalnya, 200 liter sama dengan berapa mililiter? Oh, berarti kita satu-satu ya. 200 liter dulu sama dengan berapa mililiter? Berarti bentar ya. 200 liter ke mililiter sama dengan 12 dikali dari liter ke mililiter. Mana liter ini ke mililiter? Berarti turunnya 1, 2, 3. Turun 3 tangga berarti dikali 1000. Sama dengan berapa? 12.000 mililiter. Nah, seperti itu ya. Lalu yang keduanya. 5 dekaliter, 5-nya ditulis dulu kali dari dekaliter ke mililiter. Dekaliter ini ya ke mililiter. Turun atau naik? Turun. Berapa tangga? 1, 2, 3, 4. 4 berarti dikali 10.000. Sama dengan berapa? 50.000 mililiter. Seperti itu ya. Lalu yang terakhirnya, ini belum, tidak, ini tidak ada ya. Umpamanya Bapak tulis 5 ya, atau 6 ya. 6 centiliter. Nah, baik. 6 centiliter berarti 6-nya ditulis dulu dikali dari centiliter mana? Centiliter ke mililiter. Turun berapa tangga? 1 tangga. Berarti karena turun 1 tangga berarti dikali 10. Sama dengan berapa? 60 mililiter. Jadinya kita masukkan ya ke ke proses akhirnya, masukkan ke operasi hitung yang sesuai dengan soalnya. Berarti 12 liter berarti 12.000 mililiter ya, dimana 12 liter itu senilai dengan 12.000 mililiter ditambah 5 dal. 5 dal itu berapa? 50.000 mililiter ditambah 50.000 mililiter. Lalu apalagi dikurangi 6 centiliter. 6 centiliter itu senilai dengan berapa? 60 mililiter ya kan? Ini kan 60 mililiter berarti dikurangi 60 mililiter sama dengan berapa? Kita ini dulu ya, kelompokkan dulu. Berarti sama dengan 12.000 ditambah 50.000. Ini 12.000 ditambah 50.000 sama dengan 62.000 mililiter dikurangi 60 mililiter sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Berarti 61.000 ya kan?
940 mililiter. Betul tidak? Ya kan? Seperti ini untuk cara pengerjaan pada soal majemuk dengan operasi hitung yang lebih dari satu. Seperti itu, semangat. Baik, sekarang kita masuk ke kesetaraannya ya. Kesetaraan di antara satuan volume yang populer ya. Satuan volume yang populer yang banyak dikenal itu adalah ada meter kubik, ada liter, juga cc ya. Untuk menghitung kesetaraannya menggunakan tangga satuan ini ya. Jika pada kilometer kubik, tangga satuannya setiap tangganya karena berpangkat 3 berarti setiap tangganya bernilai 1000. Jika dalam tangga satuan liter, maka setiap tangganya dikali 10. Lalu di sini ada garis merah. Garis merah ini adalah keterkaitan hubungan di antara kedua satuan volume ini, di mana 1 meter kubik di sini senilai dengan 1 kiloliter. Lalu 1 desimeter kubik di sini senilai dengan 1 liter. 1 cm kubik di sini sama dengan 1 mililiter. Yang mana 1 cm kubik yang senilai dengan 1 mililiter itu juga senilai dengan 1 cc. Jadi 1 cc itu senilai dengan 1 mililiter juga senilai dengan 1 cm kubik. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh ya, 7 desimeter kubik ya. Baik, ini dihapus dulu. Dihapus dulu sebentar ya. Baik, yang A, 7 desimeter kubik senilai dengan berapa liter? Kita lihat ke hubungannya. 1 desimeter kubik itu sama ya, serupa, berarti 1 desimeter kubik ini kan 1 desimeter kubik ini senilai dengan 1 liter. Berarti kalau 2 liter desimeter kubik sama dengan 2 liter. Kalau 7 desimeter kubik ya sama dengan 7 liter. Berarti ini sama. 7 desimeter kubik senilai dengan 7 liter. Seperti itu ya. Sekarang 7 desimeter kubik senilai dengan berapa dekaliter ya? Desiliter ya. Berarti ditulis saja dulu 7-nya. 7 dikali. Nah, 7 desimeter kubik. 7 desimeter kubik ini senilai dengan 7 di liter ya. Berarti sama saja. 7 liter itu sama dengan berapa dekaliter gitu kan? Kan hubungannya, keterkaitannya seperti itu ya. 7 desimeter kubik itu senilai dengan berapa dekaliter sama dengan 7 liter senilai dengan berapa dekaliter, karena 7 dekameter kubik itu sama nilainya setara dengan 7 liter, berarti sama saja dengan 7 liter itu setara dengan berapa desiliter. Dari liter ke desiliter turun ya, turunnya 1 tangga berarti dikali 10 sama dengan berapa? 70. Lalu 7 desimeter kubik sama dengan berapa sentiliter kubik? 7-nya ditulis dulu kali, karena 7 desimeter kubik ini senilai dengan 7 di liter ini, berarti sama saja dengan 7 liter sama dengan berapa sentiliter. Coba naik atau turun? Dari liter ke sentiliter. Turun ya. Turunnya berapa tangga? 1, 2 tangga, berarti dikali 100. Sama dengan berapa? 700 sentiliter. Seperti itu ya. Sekarang yang B. 12 dekameter kubik sama dengan berapa liter? Nah,
dari dam kubik dam ke liter. Nah, kita harus lihat hubungannya dulu ya. Di mana 1 liter ini setaranya itu dengan di bawahnya ini 1 liter ini setara dengan dekameter kubik, ya kan? 1 desimeter kubik itu senilai dengan 1 liter. Berarti untuk mencari 12 dekameter kubik sama dengan berapa liter? Berarti untuk merubahnya kita harus merubah terlebih dahulu dekameter kubik ini ke desimeter kubik. Berarti kita awali dengan 12 dekameter kubik senilai dengan berapa desimeter kubik. Kita arahkan dekameter kubik ini menjadi desimeter kubik karena setiap desimeter kubik itu nilainya sama dengan liter. Jadi kita ubah 12 dekameter kubik ini menjadi berubah ke desimeter. 12 dekameter kubik sama dengan berapa desimeter kubik? 12-nya ditulis saja dulu. Nah, dari dekameter kubik ke desimeter. Dari dekameter kubik ini ke desimeter kubik ini naik atau turun? Turun. Turunnya berapa tangga? 2. Berarti dikali berapa? Dikali 1.000.000. Ya, seperti itu. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan 12 kali 1 juta, 12 juta desimeter kubik ya. Di mana 12 juta desimeter kubik itu senilai juga dengan 12 juta liter. Seperti itu ya. Ya kan? 12 juta desimeter kubik itu senilai dengan 12 juta liter karena antara desimeter kubik ke liter itu nilainya sama. Seperti itu ya. Lalu yang C, 5000 milimeter mana? Ini milimeter kubik sama dengan berapa cc? Nah, kita lihat kesetaraannya. 1 cc itu senilai dengan 1 cm kubik, ya kan? Berarti kita harus merubah 5000 mm ini senilai dengan berapa sentimeter. Berarti 5000 mm ya. 5000-nya ditulis dulu. Dikali dari milimeter ke sentimeter naik atau turun? Naik. Naik ya. Naik berarti dikali berapa? Dikali 1/1000. Iya. Sama dengan 5000 dikali 1, 5000 per 1000-nya tetap dulu ya. Iya. Lalu kita turun aja ya. Kita turun ke bawah dulu. 5000 dibagi 1000. 5000-nya ditulis saja dulu. Nolnya di belakang. Karena dibagi 1000 memiliki 3 nol, berarti 3 loncatan koma ke depan. 1, 2, 2 ya. 1, 2, 3. Nolnya ada di sini ya. Nolnya berpindah. Jadinya 5,0000. 0,00nya hilangkan saja. Jadinya 5000 cm kubik.
di mana 5 cm kubik itu senilai dengan sama 5 cc. Seperti itu. Ya kan? 5 cm itu 5 cm kubik itu senilai dengan 5 cc. Ya kan? Di sini lihat di hubungan kesetaraannya. 1 cm kubik senilai dengan 1 ml senilai dengan 1 cc. Seperti itu. Lalu yang terakhir yang D. 450 liter. Di mana 450 liter dari liter ke kilometer kubik ya. Baik. 450 liter di sini senilai dengan berapa kilometer kubik? Nah, kita lihat kesetaraannya ya. Bahwa 1 liter itu senilai dengan posisinya di desimeter kubik, ya kan? Berarti kita di mana berarti 450 liter itu senilai dengan 450 desimeter kubik. Ubahlah ke kilometer kubik. Ya, seperti itu pengerjaannya. Pelan-pelan ya. Berarti 450-nya kita tulis dulu 450 dikali. Kita lihat dari desimeter kubik di sini ke kilometer kubik berarti berapa tangga? 1 2 3 4. Wow. 4 kali 3 ya. 4 kali 3 berarti nolnya ada 12 ya. 1 T. Ya, berarti dikali 1 per 1 triliun. 1 T. Itu nolnya 12 ya. Iya, seperti itu. Sama dengan di bawah ya. Hasilnya berapa? 450-nya tetap dibagi 1 triliun. 1 triliun itu nolnya ada berapa? Ada 12 ya. Ada 12 pun dah ya. Lalu kita bagi saja ya. Baik. Kita di bawah ya. Kita di bawah lagi. Kita bagi 450-nya tulis saja dulu, koma nolnya di belakang ya. 1 T itu nolnya ada berapa? Ada 12. Baik, kita loncat dulu 3 kali ya ke depan. Berarti 1 2 3. Nah, akhirnya ada di sini. Kita sudah 3 kali meloncat, berarti sisanya berapa loncatan lagi? 9. Oh, berarti tulis saja angka 0 sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, komanya di depan di sini berpindah ya. Di depan komanya kasih 0. Nah, koma yang 0 yang ininya dihilangkan saja. Nah, jadinya berapa? 0,0000000004 km kubik. Seperti itu. Semangat. Ya, demikian materi untuk pertemuan sekarang. Meskipun materinya agak padat, pelan-pelan saja ya. Diperhatikan secara seksama contoh soal dan cara penyelesaiannya. Apabila ada yang kurang dipahamin, boleh kita nanti diskusikan di forum WA maupun di Google Classroom. Terima kasih atas semangat belajarnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Kita sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.